Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Praditya Uswatun Hasanah, Angelin Winda Widiani, Hasim Asyari, Ayu Sekar Pratiwi, dan Aminah Marwati. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang analisis keuangan perusahaan. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang kinerja perusahaan utama dan pesaing selama kurun waktu 3 tahun. Profitabilitas NPM. Pada tahun 2018, Roti mampu menghasilkan laba bersih sebesar 5% dari setiap Rp1 penjualan yang dihasilkan. Nilai tersebut sempat naik di tahun 2019, namun turun pada tahun 2020 di angka yang sama pada tahun 2018 sebesar 5%. Artinya, dalam kurun waktu 3 tahun, kemampuan Roti dalam menghasilkan laba bersih stagnan di angka 5%. Pada tahun 2018, CK mampu menghasilkan laba bersih sebesar 3% dari setiap Rp1 penjualan yang dihasilkan. Nilai tersebut sempat naik pada tahun 2019, namun turun pada tahun 2020 menjadi 5%. Artinya, dalam kurun waktu 3 tahun, kemampuan CK dalam menghasilkan laba bersih meningkat 2%. Secara keseluruhan, walaupun rasio NPM Roti stagnan di angka 5%, tetapi itu lebih besar daripada CK, sehingga kinerja rasio NPM Roti lebih baik dibandingkan dengan CK, karena nilai rasio NPM Roti konsisten lebih besar selama tahun 2018 sampai dengan 20. Dan selanjutnya ROE. Pada tahun 2018, Roti mampu menghasilkan laba bersih sebesar 4% dari setiap Rp1 modal yang digunakan. Nilai ini meningkat di tahun 2018 menjadi 8%. Namun, kemudian turun menjadi 5% pada tahun 2020. Hal yang sama terjadi pada CK. Pada tahun 2018, CK mampu menghasilkan laba bersih sebesar 9% dari setiap Rp1 modal yang digunakan. Nilai ini meningkat di tahun 2019 menjadi 19%. Namun, kemudian turun menjadi 14% pada tahun 2020. Nilai ROE Roti walaupun naik turun, tetapi selama kurun waktu 3 tahun, nilai ROE Roti meningkat 1%. Sedangkan pada CK, selama kurun waktu 3 tahun meningkat 5%. Jadi, secara keseluruhan, nilai ROCK masih lebih baik dibanding dengan nilai ROE Roti. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja ROCK lebih baik daripada Roti pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Yang selanjutnya ROA. Pada tahun 2018, Roti mampu menghasilkan laba bersih sebesar 3% dari setiap Rp1 aset yang digunakan. Nilai tersebut sempat mengalami kenaikan hingga level 5% pada tahun 2019, namun menurun di tahun 2020 menjadi 4%. Kemudian pada CK pada tahun 2018, ROACK sebesar 8%, nilai tersebut sempat naik sebesar 15%. Lalu di tahun 2020 turun menjadi 12%. Secara keseluruhan, nilai ROACK lebih baik dibandingkan dengan ROA Roti. Meskipun nilai sama-sama naik turun, namun nilai tersebut masih tetap lebih besar dibanding dengan nilai ROA Roti. Aktivitas yang pertama, rata-rata umur piutang. Pada tahun 2018, Roti membutuhkan 60 hari untuk mengubah Rp1 piutang menjadi Rp1 uang kas. Umur tersebut mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi selama 57 hari, dan pada tahun 2020 kembali turun menjadi 47 hari. Pada tahun 2018, CK membutuhkan 29 hari untuk mengubah Rp1 piutang menjadi Rp1 uang kas. Umur tersebut mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi selama 42 hari.
dan di tahun 2020 stagnan selama 42 hari seperti tahun 2019. Rata-rata umur piutang roti secara keseluruhan lebih besar dibandingkan dengan CK. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum roti membutuhkan waktu lebih lama untuk mengubah Rp1 piutang menjadi Rp1 kas. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa rata-rata umur piutang CK lebih baik daripada roti. Selanjutnya, perputaran persediaan. Pada tahun 2018, persediaan roti diputar sebanyak 19,6 kali dalam setiap tahun. Nilai rasio ini cenderung turun hingga tahun 2020 menjadi sebesar 13,6 kali saja. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen persediaan roti mengalami penurunan efektivitas di tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, persediaan JK diputar sebanyak 10,1 kali dalam setahun. Setelah itu berfluktuasi namun tetap di rentang 10,01 dan 10,05, lalu di tahun 2020 turun menjadi 10,1 sama seperti pada tahun 2018. Secara keseluruhan, perputaran persediaan roti dan CK selama 2018 hingga 2020 mengalami penurunan. Meski begitu, persediaan roti masih lebih sering diputar dibandingkan CK. Oleh karena itu, perputaran persediaan roti masih lebih baik daripada CK karena nilai rasionya lebih besar. Yang selanjutnya, perputaran aset tetap. Pada tahun 2018, aset tetap roti diputar atau digunakan sebanyak 1,1 kali, sempat naik namun pada tahun 2020 turun menjadi 1,1 kali sama seperti tahun 2018. Jadi, untuk menghasilkan Rp1 penjualan, aset tetap diputar atau digunakan sebanyak 1,1 kali. Pada tahun 2018, aset tetap CK diputar atau digunakan sebanyak 10,1 kali. Kemudian, terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar 12,1 kali. Awalnya, untuk menghasilkan Rp1 penjualan, aset tetap diputar atau digunakan sebanyak 10,1 kali. Kemudian terus meningkat dan di tahun 2020 digunakan atau diputar sebanyak 12,1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektifnya manajemen aset tetap ini, jika selama tahun 2018 hingga 2020, nilai rasio perputaran aset tetap roti mengalami penurunan atau cenderung stagnan, sedangkan CK cenderung naik sejak tahun 2018 hingga 2020. Perputaran aset tetap CK memang lebih tinggi dibanding dengan roti selama tahun 2018 hingga 2020. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aset tetap CK lebih sering diputar atau manajemen aset tetap CK masih lebih efektif dibandingkan dengan roti. Yang selanjutnya, perputaran aset. Pada tahun 2018, aset roti diputar atau digunakan sebanyak 0,6 kali, kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar 0,7 kali. Awalnya, untuk menghasilkan Rp1 penjualan, aset diputar atau digunakan sebanyak 0,6 kali, kemudian terus naik di tahun 2020 dan digunakan atau diputar sebanyak 0,7 kali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektifnya manajemen aset di roti selama tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, aset CK diputar atau digunakan sebanyak 3,1 kali, namun terus turun hingga tahun 2020 menjadi sebesar 2,3 kali. Awalnya, untuk menghasilkan Rp1 penjualan, aset diputar atau digunakan sebanyak 3,1 kali, namun terus turun dan di tahun 2020 hanya digunakan sebanyak 2,3 kali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tidak efektifnya manajemen aset di CK selama tahun 2020 hingga 2018, nilai rasio perputaran aset roti mengalami kenaikan dan CK konsisten cenderung turun sejak tahun 2018 hingga 2020.
Meski begitu, perputaran aset JK lebih tinggi dibandingkan dengan roti selama tahun 2018 hingga 2020. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aset JK masih lebih sering diputar atau manajemen aset JK masih lebih efektif dibandingkan dengan roti. Likuiditas yang pertama, rasio lancar. Besarnya nilai rasio lancar roti pada tahun 2018 sebesar 357% atau 3,57 kali, sempat turun kemudian naik hingga tahun 2020 menjadi 383% atau 3,83 kali. Hal ini menunjukkan bahwa awalnya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp3,57 aset lancar. Kemudian kemampuan tersebut naik menjadi sebesar 383% aset lancar pada tahun 2020. Pada tahun 2018, nilai rasio lancar JK sebesar 511%. Kemudian turun menjadi sebesar 466% di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pada awalnya untuk setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 511% aset lancar, namun nilai ini turun menjadi sebesar 466%. Kemampuan JK dalam membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya lebih baik dibandingkan dengan roti. Hal ini dikarenakan nilai roti lancar JK konsisten lebih tinggi daripada roti selama tahun 2018 sampai dengan 2020. Selanjutnya, rasio cepat. Kemampuan roti dan JK dalam membayar hutang jangka pendek di luar nilai persediaannya cenderung naik selama tahun 2018 hingga 2020. Nilai rasio cepat roti pada tahun 2018 sebesar 345%, kemudian sempat turun namun akhirnya naik hingga tahun 2020 sebesar 357%. Pada awalnya, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 342% aset lancar atau di luar persediaannya yang kemudian naik sebesar 357% pada tahun 2020. Nilai rasio cepat JK pada tahun 2018 sebesar 301% yang kemudian naik di tahun 2020 sebesar 346 kali. Pada awalnya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 301% aset lancar di luar persediaannya yang kemudian naik menjadi sebesar 346% pada tahun 2020. Meskipun sama-sama naik, kemampuan roti lebih baik dibandingkan dengan JK dalam membayar hutang jangka pendek dengan aset lancar di luar nilai persediaannya. Hal ini terlihat dari nilai rasio roti yang konsisten lebih besar walaupun sempat turun di tahun 2019 daripada JK selama tahun 2018 hingga 2020. Solvabilitas. Yang pertama, DER. Pada tahun 2018, setiap Rp0,51 utang dijamin oleh Rp1 modal, sehingga masih ada sisa sebesar Rp0,49 modal. Kemudian di tahun 2020, setiap Rp0,35 utang dijamin oleh Rp1 modal, sehingga untuk seluruh modal yang dimiliki cukup untuk membayar seluruh utangnya. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan kemampuan roti dalam membayar hutang karena total hutang turun di tahun 2020. Pada tahun 2018, setiap Rp0,2 utang dijamin oleh Rp1 modal, sehingga masih ada sisa sebesar Rp0,8 modal. Nilai tersebut terus naik hingga menjadi Rp0,24 utang yang dijamin dengan Rp1 modal pada tahun 2020. Hingga seluruh modal yang dimiliki masih mampu membayar seluruh utangnya. Pada tahun 2018 hingga 2020 terjadi penurunan kemampuan JK dalam membayar seluruh utangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Meskipun mengalami penurunan kemampuan dalam membayar seluruh utangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki,
nilai rasio DERJK lebih baik daripada roti karena nilainya yang konsisten lebih kecil selama tahun 2018 hingga 2020. Dan selanjutnya DAR pada tahun 2018 setiap 0,34 rupiah utang dijamin oleh 1 rupiah aset, sehingga masih ada sisa sebesar 0,66 rupiah aset. Di tahun 2020 setiap 0,28 rupiah utang dijamin oleh 1 rupiah aset. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan kemampuan roti dalam membayar hutang karena total hutang yang menurun di tahun 2020. Pada tahun 2018, setiap 0,16 rupiah utang dijamin oleh 1 rupiah modal, sehingga masih ada sisa sebesar 0,84 rupiah aset. Nilai tersebut terus naik hingga menjadi 0,2 rupiah utang yang dijamin dengan 1 rupiah aset pada tahun 2020. Oleh karena itu, pada tahun 2020 terjadi penurunan kemampuan JK dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan aset yang dimiliki, meski masih di bawah normal 100% atau 1 kali. Meskipun JK mengalami penurunan kemampuan dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan aset yang dimiliki, nilai rasio DARJK lebih baik daripada roti karena nilainya yang konsisten lebih kecil selama tahun 2018 hingga 2020. Pasar yang pertama PER pada tahun 2018 saham roti dijual 43 kalinya dari laba bersih per lembar. Kemudian sempat turun namun akhirnya naik hingga di tahun 2020 dijual 38 kali dari laba bersihnya. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham roti turun walaupun lebih besar dari tahun 2019, tetapi lebih besar dari tahun 2018 dan harga di tahun 2020 lebih murah dibandingkan dengan harga saham di tahun 2018. Pada tahun 2018, saham JK dijual 9 kalinya dari laba bersih per lembar. Kemudian terus turun hingga di tahun 2020 dijual 6 kali dari laba bersihnya. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham JK turun di pasaran walau lebih besar dari tahun 2019, tetapi kurang dari tahun 2018 dan harga di tahun 2020 lebih murah dibandingkan dengan harga saham di tahun 2018. Harga saham JK lebih murah dibandingkan dengan roti karena nilai rasio PERJK konsisten lebih rendah dibandingkan dengan roti. Yang selanjutnya DIY. Pada tahun 2018 nilai rasio DIY roti sebesar 0,5% yang artinya dividen yang diterima oleh investor atau calon investor adalah sebesar 0,5% dari harga beli sahamnya. Nilai tersebut terus naik mengalami kenaikan menjadi 3,5% pada tahun 2020. Artinya, dividen yang diterima oleh investor juga mengalami peningkatan. Yang awalnya hanya sebesar 0,5% dari harga beli saham, terus meningkat menjadi 3,5% dari harga beli saham. Pada tahun 2018, nilai rasio DJK sebesar 7,3% yang artinya dividen yang diterima oleh investor atau calon investor adalah sebesar 3,7% dari harga beli sahamnya. Nilai tersebut terus turun hingga tahun 2020 menjadi 5,6%, artinya dividen yang diterima oleh investor mengalami penurunan yang awalnya hanya sebesar 7,3% dari harga beli saham, terus turun menjadi sebesar 5,6% dari harga beli saham. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa JK membagikan dividen lebih besar dibandingkan roti, meskipun mengalami penurunan karena besarnya nilai rasio DJK konsisten lebih tinggi dibandingkan roti selama tahun 2018 hingga tahun 2020. Yang selanjutnya DPR.
Berdasarkan grafik di atas, yang selanjutnya DPR. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa 21% dari laba bersih yang dihasilkan roti dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 yang awalnya 21% menjadi sebesar 133%. Hal ini menunjukkan bahwa ada kenaikan besarnya dividen yang dibagi oleh roti kepada pemegang saham. JK memiliki pola kebijakan dividen yang relatif berbeda dengan roti. Pada tahun 2018, 64% laba bersih yang dihasilkan JK dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Di tahun 2019, nilainya turun daripada tahun 2018 yang awalnya 64% menjadi 28%. Kemudian di tahun 2020, JK membagikan laba bersihnya sebesar 33%. Hal ini menunjukkan penurunan walaupun lebih besar dari tahun sebelumnya, tetapi tidak lebih besar dari tahun 2018. Rasio pembagian dividen atau DPR pada roti cenderung naik, sedangkan JK naik dan turun. Jika dilihat dari data historisnya, dividen yang dibagikan roti lebih besar daripada JK. Oleh karena itu, rasio DPR roti lebih baik daripada JK. Yang selanjutnya, perbandingan kinerja antar perusahaan. A. Rasio profitabilitas. Nilai rasio NPM roti lebih tinggi dibandingkan dengan JK, tetapi untuk ROE dan ROA JK lebih tinggi dibandingkan dengan roti, sehingga dapat disimpulkan bahwa JK memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan roti dalam menghasilkan laba atau keuntungan. B. Rasio aktivitas. Rata-rata umur piutang roti lebih panjang dibandingkan dengan JK, sehingga roti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengubah piutang menjadi uang tunai. Perputaran persediaan roti lebih tinggi dibandingkan dengan JK, sedangkan pada perputaran aset tetap dan aset JK lebih tinggi dibandingkan dengan roti, sehingga manajemen JK lebih efektif dalam memanfaatkan aset tetap dan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa JK masih lebih efektif dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. C. Rasio likuiditas. Nilai rasio lancar JK lebih tinggi dibandingkan dengan roti, sedangkan nilai rasio cepat roti lebih tinggi dibandingkan dengan JK, sehingga dapat disimpulkan bahwa JK memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan roti dalam membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya, sedangkan roti lebih baik dibandingkan JK dalam membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar di luar persediaannya. D. Rasio solvabilitas. Nilai rasio DAR dan DAR JK lebih rendah dibandingkan dengan roti, sehingga dapat disimpulkan bahwa JK memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal DAR dan aset DAR yang dimilikinya. E. Rasio pasar. Nilai rasio per roti lebih tinggi dibandingkan dengan JK, sehingga harga saham roti lebih mahal dibandingkan dengan JK. Namun dari data 2018 sampai 2020 menunjukkan bahwa harga saham pada tahun 2020 sudah jauh lebih murah dibandingkan tahun 2018. Nilai rasio di JK lebih tinggi dibandingkan dengan roti, sedangkan DPR roti lebih tinggi dibandingkan dengan JK, sehingga roti
menyerahkan dividen yang lebih besar kepada pemegang saham. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa roti masih lebih berprestasi secara relatif terhadap JK jika dilihat dari pembagian dividennya. Yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya agar lebih baik. Yang pertama, JK untuk tetap mempertahankan posisi likuiditas perusahaan yang sudah baik dengan tetap berusaha untuk meningkatkan aktif balansa perusahaan dengan cara mengendalikan jumlah persediaan dan mengurangi penggunaan kas yang tidak efisien agar dapat menjamin seluruh hutang lancar dan dimiliki perusahaan dengan baik dan tetap menjaga agar hutang lancar perusahaan dapat ditekan atau dikurangi. Yang kedua, jika rasio profitabilitas yang baik untuk lebih meningkatkan laba di tahun berikutnya, perusahaan harus mampu mengelola modal yang diinvestasikan dalam aktiva dan meningkatkan pendapatan bersih untuk memperoleh laba bersih yang baik. Yang ketiga, rasio aktivitas perusahaan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yang artinya perusahaan memiliki kesulitan dalam penagihan dan perusahaan memiliki saldo piutang yang besar karena dari tahun ke tahun saldo piutang perusahaan terus bertambah. Untuk mencegah jumlah piutang yang terus bertambah, maka perusahaan sebaiknya tidak mudah meminjamkan uang. Yang keempat, berarti hendaknya memperbaiki posisi solvabilitas perusahaan dengan tetap menjaga agar jumlah hutang yang dimiliki perusahaan tidak terlalu besar dan juga tetap mempertahankan agar modal kerja perusahaan tetap meningkat. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.